Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pasti pernah menemui masalah, entah itu sama teman, keluarga maupun pacar. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang prinsip stoikisme agar kita tetap mempunyai ketenangan dalam menghadapi berbagai masalah. Yuk simak videonya baik-baik. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa jiwa diwarnai oleh warna dari pikiran. Setiap ide, setiap kilatan rasa ingin tahu membentuk siapa diri Anda. Saat Anda menyesuaikan diri dengan pikiran, bayangkan versi diri Anda yang bahkan lebih tajam, lebih berwawasan dan penuh dengan kebijaksanaan baru ditemukan. Pikiran itu bukanlah mimpi yang jauh tapi realitas yang nyata. Dan dalam video ini Anda akan belajar 10 teknik dahsyat stoik untuk meningkatkan kecerdasan Anda. Manfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi setiap aspek pikiran Anda dan potensi yang tak terbatasnya. Jika Anda bersemangat tentang pertumbuhan pribadi, ambillah waktu sejenak untuk menekan bel notifikasi dan berlangganan, biarkan perjalanan kita menuju diri yang lebih bijak dimulai. 1. Merangkul perubahan sebagai guru. Perubahan adalah konstan. Musim berganti, teknologi berevolusi dan bahkan makanan favorit kita mungkin mendapatkan resep baru. Saat banyak dari kita menolak perubahan karena takut pada yang tidak diketahui atau kehilangan yang familiar, Stoik melihat perubahan sebagai bagian alami dari hidup dan guru yang mendalam. Pikirkan tentang setiap kali Anda berkembang, bukankah itu selalu disertai dengan perubahan? Apakah itu pindah ke kota baru, memulai pekerjaan baru, atau bahkan membaca buku yang mengubah perspektif Anda? Perubahan mendorong kita keluar dari zona nyaman kita dan menantang kita untuk beradaptasi. Belajar berkembang di tengah perubahan adalah apa yang mengasah kecerdasan dan ketahanan kita. Marcus Aurelius sebagai pancaran kebijaksanaan stoik pernah merenungkan bahwa kehilangan tidak lain adalah perubahan dan perubahan adalah kenikmatan alam. Pandangan ini baik dan memberdayakan. Daripada melihat perubahan sebagai kerugian, kita dapat melihatnya sebagai peluang. Sebuah kesempatan untuk belajar beradaptasi dan tumbuh. Merangkul perubahan bukan berarti kita harus sembrono mengejar setiap tren baru atau terus-menerus mengguncang hidup kita. Sebaliknya, ini tentang mengembangkan pola pikir yang fleksibel. Ini tentang memahami bahwa perubahan, baik besar maupun kecil, adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Ketika kita mendekati perubahan dengan rasa ingin tahu daripada ketakutan, kita tidak hanya mengarungi kehidupan dengan lancar, tetapi juga terus memperluas pengetahuan dan pemahaman kita. Saat Anda menghadapi perubahan lainnya, baik itu teknologi baru di tempat kerja atau rute pulang yang baru, tarik napas dalam-dalam dan peluklah itu. Ingatlah bahwa setiap perubahan adalah pelajaran yang menunggu untuk dipelajari, dan dengan setiap pelajaran, kecerdasan kita bertambah. Kedua, memeluk ketidaknyamanan. Ketika kita memikirkan kenyamanan, kita sering membayangkan tempat tidur yang nyaman, acara TV favorit kita, atau mungkin secangkir kopi hangat di hari yang dingin. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa jalan menuju kecerdasan dan kebijaksanaan sejati seringkali berada di luar zona nyaman ini? Stoikisme, filsafat kuno yang telah melewati ujian waktu, mengajarkan kita bahwa memeluk ketidaknyamanan dapat menjadi alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi. Bayangkan Anda dihadapkan pada tugas yang menantang seperti belajar bahasa baru atau menguasai alat musik. Menggoda sekali untuk menyerah saat menghadapi kesulitan atau menghindari tantangan ini. Tetapi para stoik percaya bahwa justru momen-momen ketidaknyamanan ini yang menawarkan peluang terbesar untuk pertumbuhan. Dengan menembus rasa tidak nyaman dan perjuangan, kita tidak hanya mendapatkan keterampilan baru, tetapi juga mengembangkan ketahanan dan kekuatan mental yang dapat melayani kita di semua bidang kehidupan. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa rintangan adalah jalan itu sendiri. Ini berarti bahwa tantangan dan rintangan yang kita hadapi bukanlah penghalang bagi pertumbuhan kita, tetapi justru jalannya itu sendiri. Dengan merubah pola pikir kita dan melihat ketidaknyamanan sebagai peluang daripada penghambat, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk mendorong kita maju. Pikirkan kebijaksanaan stoik ketika Anda menghadapi tugas yang menantang atau situasi yang tidak nyaman. Peluklah ketidaknyamanan dan ketahuilah bahwa dengan setiap hambatan yang Anda atasi, Anda tidak hanya menjadi lebih cerdas, tetapi juga membangun versi diri yang lebih kuat dan tahan banting. 3. Pelajari praktik pemutusan hubungan. Sering kita mendengar tentang pentingnya keterlibatan berinteraksi dengan pekerjaan kita, studi kita, hubungan kita. Tetapi bagaimana dengan sisi lainnya? Para stoik mengakui nilai besar dalam pemutusan hubungan yang dengan sengaja.
langkah mundur dari rutinitas dan kebiasaan biasa kita untuk menyegarkan perspektif kita dan menyegarkan pikiran kita. Bayangkan seorang pelukis yang telah bekerja pada sebuah karya selama berjam-jam. Terkadang hal terbaik yang bisa mereka lakukan untuk melihat esensi sejati lukisan adalah dengan istirahat sejenak dan kembali dengan mata yang segar. Demikian juga pikiran kita. Mendapatkan manfaat dari pemutusan hubungan periodik memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan semangat dan kejernihan yang baru. Marcus Aurelius dalam tulisannya yang introspektif mencatat bahwa manusia mencari tempat peristirahatan untuk diri mereka sendiri. Rumah di pedesaan, pantai, dan pegunungan. Anda cenderung sering menginginkan hal-hal seperti itu. Tetapi ini adalah tanda dari jenis manusia yang paling umum. Kebijaksanaan Stoik ini menyoroti bahwa peristirahatan sejati bukanlah tentang jarak fisik, tetapi tentang menemukan ruang di dalam diri kita sendiri. Menjauh dari tarikan konstan tuntutan eksternal. Di era hiperkoneksi saat ini, gagasan pemutusan hubungan mungkin terlihat tidak intuitif, namun justru lebih penting daripada era sebelumnya. Ini tidak berarti meninggalkan tanggung jawab atau menghindari tugas kita, tetapi tentang menyisihkan momen-momen yang disengaja, entah hanya beberapa menit atau beberapa hari, untuk memutuskan hubungan. Ini bisa sesederhana berjalan tanpa telepon Anda, latihan pernapasan dalam, atau mengabdikan satu hari untuk kegiatan tanpa keterhubungan. Dengan mempraktikkan pemutusan hubungan yang disengaja, kita memberikan pikiran kita ruang yang mereka butuhkan untuk memproses, belajar, dan tumbuh. Ini merupakan keseimbangan terhadap keterlibatan konstan dalam kehidupan modern, dan dalam keseimbangan ini kita menemukan jalan menuju kecerdasan yang lebih besar dan pemahaman yang lebih dalam. Jadi, saat Anda menavigasi tuntutan hari ini, ingatlah kekuatan mundur, meskipun hanya sejenak, untuk menemukan kembali kejernihan dan tujuan. 4. Pertahankan pembelajaran seumur hidup. Akhir dari pendidikan formal, baik itu di sekolah ataupun perguruan tinggi, tidak menandai akhir dari pembelajaran. Pembelajaran formal hanyalah awalan. Para Stoik percaya bahwa setiap hari menawarkan peluang baru untuk belajar, tumbuh, dan menyempurnakan pemahaman kita tentang dunia. Konsep pembelajaran seumur hidup ini bukanlah tentang mengumpulkan gelar atau sertifikasi, tetapi tentang merawat rasa ingin tahu yang tulus dan dahaga akan pengetahuan yang berlangsung seumur hidup. Pikirkan tentang keheranan anak ketika mereka menemui sesuatu yang baru. Mata mereka berbinar, pertanyaan mengalir keluar, dan imajinasi mereka melayang bebas. Sebagai orang dewasa, mudah kehilangan rasa ingin tahu ini di tengah-tengah tanggung jawab dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Tetapi bagaimana jika kita bisa menyulut kembali percikan itu? Bagaimana jika kita mendekati setiap hari dengan semangat yang sama untuk belajar dan menemukan? Epictetus dengan kesederhanaan yang mendalam menyatakan, hanya orang yang terdidiklah yang bebas. Pada intinya, ini bukan hanya tentang pendidikan formal, tetapi tentang kebebasan yang datang dari pemahaman, dari memperluas cakrawala kita serta terus-menerus mencari pengetahuan. Ketika kita berkomitmen pada pembelajaran seumur hidup, kita membekali diri dengan alat untuk menavigasi kompleksitas kehidupan dengan anugerah dan kebijaksanaan. Di era digital saat ini, sumber daya untuk belajar ada di ujung jari kita. Mulai dari kursus online hingga podcast, dari dokumenter hingga aplikasi interaktif. Jalur untuk memperluas pengetahuan kita tak terbatas. Tetapi pembelajaran sepanjang hayat bukan hanya tentang mengonsumsi konten, melainkan tentang refleksi, aplikasi, dan berbagi. Ini tentang mengambil apa yang kita pelajari dan menyatukannya ke dalam corak hidup kita, membuat kita lebih kaya dalam pikiran dan pemahaman lebih dalam. Ketika Anda maju, ingatlah bahwa setiap hari adalah sebuah kelas, setiap interaksi adalah sebuah pelajaran, dan setiap tantangan adalah sebuah kesempatan untuk belajar. Peluklah perjalanan pembelajaran sepanjang hayat dan saksikanlah ketika kecerdasan, kebijaksanaan, dan pemahaman Anda mencapai puncak yang baru. 5. Membudayakan rasa syukur sebagai gerbang menuju kebijaksanaan. Pada pandangan pertama, rasa syukur mungkin terlihat seperti sebuah emosi, perasaan yang kita alami ketika seseorang berbuat baik untuk kita. Tetapi para Stoik melihat rasa syukur dalam cahaya yang berbeda. Bagi mereka, rasa syukur bukan hanya sebuah emosi, melainkan sebuah praktik, sebuah lensa di mana kita bisa melihat dunia dan dengan demikian memperdalam pemahaman dan kecerdasan kita. Rasa syukur mendorong kita untuk mengakui nilai dalam setiap momen, setiap interaksi, dan setiap tantangan.
Saat kita bersyukur, kita lebih peka terhadap pelajaran yang ditawarkan kehidupan. Daripada meratapi apa yang kita tidak miliki, kita merayakan apa yang kita miliki, dan dalam perayaan itu kita menemukan keterangan, perspektif, dan penghargaan yang lebih dalam terhadap kompleksitas kehidupan. Marcus Aurelius dalam momen refleksinya menulis, "Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkanlah betapa berharganya keberuntungan untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, mencintai." Ini bukan hanya sebuah ajakan untuk bersyukur atas hari lain, melainkan undangan untuk mendekati setiap hari dengan keajaiban, rasa ingin tahu dan rasa syukur. Dengan begitu kita membuka diri kita kepada pelajaran dan wawasan tak terhitung jumlahnya. Dalam dunia yang bergerak sangat cepat saat ini, mudah untuk terjebak dalam perlombaan untuk fokus pada apa yang akan datang dan mengabaikan saat ini. Tetapi dengan membudayakan praktik rasa syukur, kita menetapkan diri kita pada saat ini. Kita menjadi lebih perhatian, lebih reflektif, dan lebih terbuka terhadap kebijaksanaan yang mengelilingi kita. Apakah itu kegembiraan dalam tawa seorang anak, pelajaran dalam sebuah proyek yang gagal, atau keindahan dalam senja? Rasa syukur memperkuat kemampuan kita untuk melihat, belajar, dan berkembang. Jadi saat Anda menavigasi perjalanan hidup, ingatlah untuk berhenti sejenak dan bersyukur, tidak hanya pada acara khusus atau selama momen kesuksesan, tetapi setiap hari, baik yang besar maupun yang kecil, karena dalam rasa syukur kita menemukan tidak hanya kebahagiaan, tetapi juga jalan menuju kecerdasan, pemahaman, dan kebijaksanaan yang lebih besar. 6. Praktik pengamatan secara sadar. Pernahkah Anda berhenti untuk melihat sehelai daun berdesir di udara atau mengamati pola-pola rumit embun di jendela? Meskipun momen-momen ini mungkin terlihat sederhana atau bahkan biasa, mereka menyimpan rahasia yang dipahami dengan mendalam oleh para Stoik. Kekuatan pengamatan sadar. Pengamatan sadar adalah tentang benar-benar melihat dunia di sekitar kita, bukan hanya sekilas. Ini tentang merendam diri kita dalam momen sekarang, memperhatikan detail dan memandang keindahan serta kompleksitas kehidupan. Ketika kita mengamati dengan sadar, kita bukanlah hanya penonton pasif, kita adalah peserta aktif dalam dunia, menyerap pengetahuan dan wawasan dari sekitar kita. Seneca, filsuf Stoik, pernah merefleksikan waktu menemukan kebenaran. Wawasan ini dapat diterapkan pada praktik pengamatan sadar kita dengan mengambil waktu untuk benar-benar mengamati. Kita mengungkap kebenaran tentang dunia, tentang orang lain, dan tentang diri kita sendiri. Kita mulai melihat pola membuat koneksi dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang rumitnya kehidupan. Hari ini, dengan teknologi dan gangguan yang bersaing untuk perhatian kita setiap saat, mengambil waktu sejenak untuk sekadar mengamati mungkin terasa tidak pantas. Namun, justru dalam momen-momen tenang dalam pengamatanlah pikiran kita dapat berkembang dan kecerdasan kita dapat berkembang. Baik itu menonton irama pasang surut gelombang di pantai, mengamati kehidupan sibuk di alun-alun kota, atau bahkan hanya memperhatikan cara cahaya meresap melalui daun-daun pohon. Ada dunia pengetahuan yang menunggu untuk ditemukan. Luangkan beberapa saat setiap hari untuk mengamati dengan penuh perhatian. Singkirkan gangguan, tenangkan pikiran Anda, dan benar-benar lihat dunia di sekitar Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan menemukan keindahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga merawat kecerdasan Anda dengan cara yang mendalam dan tak terduga. 7. Seni mendengarkan aktif. Kita semua pernah mengalaminya, duduk di seberang seseorang, menganggukkan kepala, tetapi pikiran kita jauh. Mungkin kita sedang memikirkan daftar tugas kita, acara TV terbaru, atau apa yang akan kita makan pada malam hari. Tetapi di sini ada rahasia baik yang diketahui oleh orang Stoik. Kecerdasan sejati bukan hanya tentang berbicara, namun tentang mendengarkan. Dan bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi benar-benar memahaminya. Mendengarkan aktif lebih dari sekadar diam saat orang lain berbicara. Itu tentang hadir, memberikan perhatian penuh Anda kepada mereka, dan berusaha memahami perspektif mereka sepenuhnya. Ini tentang mengajukan pertanyaan, menunjukkan empati, dan menahan diri dari membuat kesimpulan segera atau merumuskan respons. Ketika kita mendengarkan secara aktif, kita tidak hanya bersikap sopan, kita menyerap pengetahuan, memahami sudut pandang yang berbeda, dan memperluas cakrawala kita. Filsuf Stoik Epictetus pernah mengamati, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Ini bukan hanya sebuah komentar cerdas, ini adalah wawasan yang dalam tentang sifat manusia. Dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh,
Kita membuka diri kita untuk dunia pengetahuan dan pengalaman yang luas, yang dapat memperkaya pikiran dan jiwa kita. Masyarakat saat ini sering menghargai tanggapan cepat dan balasan cerdas, tetapi ada kekuatan besar dalam berhenti sejenak, mendengarkan dan merenung. Dengan berlatih mendengarkan aktif, kita tidak hanya meningkatkan hubungan kita, tetapi juga kecerdasan kita. Kita menjadi lebih terinformasi, lebih empatik, dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita. Jadi, saat Anda berada dalam percakapan, tantang diri Anda untuk benar-benar mendengarkan. Anda mungkin terkejut dengan apa yang Anda pelajari. 8. Mencari keheningan di tengah kebisingan. Lingkungan sekitar kita sering diisi dengan suara-suara, pemberitahuan dan gangguan. Mulai dari dering telepon kita hingga desah-desakan percakapan. Jarang untuk menemukan momen keheningan yang sejati. Namun, Stoik percaya bahwa momen ketika kita terputus dari kebisingan eksternal dan terhubung dengan diri kita sendiri, penting untuk refleksi mendalam dan pertumbuhan. Keheningan bukan hanya ketiadaan suara. Keheningan adalah ruang di mana pikiran kita dapat bernafas. Keheningan adalah tempat perlindungan di mana kita dapat menghadapi perasaan kita, merenungkan tindakan kita dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dengan secara teratur mencari kantong-kantong keheningan ini, kita memberi pikiran kita ruang yang mereka butuhkan untuk berkembang, berpikir secara kritis, dan menumbuhkan kecerdasan. Seneca, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah mengatakan bahwa kita sering menderita lebih sering dalam imajinasi daripada dalam kenyataan.